Halo semua, balik lagi ke podcast Bagi Ilmu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Langsung aja perkenalkan tamu spesial kita, Alif. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar dari kelas 10D. Nah, udah perkenalan nih sama Alif. Alif udah tahu belum kita mau ngomongin apa hari ini? Tahu dong, kita kan mau ngomong tentang kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Kerajaan itu. Bagus lah kalau sudah tahu. Kembali ke topik. Ngomong-ngomong, kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa itu apa ya? Kalau itu sih kerajaan Mataram Islam. Kok bisa yakin sih kalau kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa? Yakinlah di masa kejayaan Sultan Agung Hayat berambisi untuk menyatukan Pulau Jawa. Makanya di masa kejayaan wilayah kerajaan Mataram Islam meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Wah, keren juga ya. Bisa ceritain sejarahnya gak? Bisa dong. Jadi awalnya tuh Jaka Tingkir meminta bantuan King Gede, Pemanahan dan Danang Suwituwija untuk membunuh Arya Panengsang. Jaka Tingkir yang nantinya menjadi pendiri kerajaan Panjang menjanjikan sebidang tanah di Mentao bila keduanya membantu mengalahkan Arya Panengsang. King Gede, Pemanahan dan Danang Sriwijaya pun sukses memutaskan misi tersebut. Menepati janjinya, Jaka Tingkir menghadiahkan alas Mentaok untuk keduanya, King Gede, Pemanah dan langsung membuat hutan angker tersebut. Tak lama berdirilah kampung Cikal Bakal. Kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan Kerajaan Panjang. Ketika King Gede Pemanahan wafat di tahun 1575 Masehi, Danang Sutwija naik tahta. Danang Sutwija kemudian memutuskan untuk melepaskan diri dari Kerajaan Panjang. Ia mendirikan Mataram Islam dan menggelari dirinya dengan sebutan Bangan Senopati. Kalau boleh tahu, itu kan Danang Sutawijaya memisahkan diri dari kerajaan Pajang untuk membuat kerajaannya sendiri, yaitu Mataram Islam. Nah, hubungan kedua kerajaan itu bagaimana ya? Nah, hubungan mereka jadi tegang dan memicu konflik dan yang mengakibatkan kematian Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Setelah itu terjadilah perebutan kekuasaan di Kerajaan Panjang yang memudahkan Kerajaan Mataram Islam itu untuk memerdekakan diri. Oh, begitu ya. Ngomong-ngomong kan biasanya dia dalam kerajaan itu ada tiga raja yang terkenal ya. Satu yang pendiri, dua yang masa kejayaan, dan tiga itu raja terakhir atau saat masa keruntuhan. Bisa sebutin nggak apa aja itu? Oke. Jadi kerajaan tahta saat, masa kerajaan itu adalah Sultan Agung Hanyakusumo. Saat itu wilayah Kerajaan Mataram Islam mencakup seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia atau yang kita kenal sekarang itu sebagai Jakarta. Tadi wilayahnya mencakup seluruh Pulau Jawa, tapi terkecuali Banten dan Batavia. Nah, kenapa tuh ya? Alasannya kalau di Batavia ada VOC, sedangkan kalau Banten atau Kerajaan Banten menantang perluasan wilayah Mataram Islam. Tadi VOC disebut tuh. Hubungan politiknya dengan kerajaan Mataram Islam bagaimana ya? Musuhan atau berteman dia? Nah, hubungannya bisa dibilang dia duanya karena saat masa pemerintahan Sultan Agung, Hayat menantang aktif memerangi VOC. Sedangkan saat masa pemerintahan digantikan oleh Sultan Amangkurat, itu kerajaan Mataram Islam menjalani hubungan dagang dengan VOC. Wah, kalau gitu sih kayaknya hubungan VOC dan kerajaan Mataram Islam canggung ya. Dulunya musuh malah jadi temenan. Iya sih. Nah, makanya itu setelah masa pemerintahan Sultan Agung Hayat kerajaan Mataram Islam mengalami kemudian banyak wilayah melepas diri karena tidak setuju dengan kebijakan sultan yang baru. Sampai puncaknya terjadilah perebutan kekuasaan pasca kematian raja terakhir Mataram Islam, yaitu Sultan Pakubawa II, yang membagikan kerajaan Mataram Islam menjadi dua dalam perjanjian Giyanti. Jadi bisa disimpulkan tiga raja yang terkenal dari kerajaan Mataram Islam itu pendirinya Danang Sutawijaya, dua itu Sultan Sultan Agung Hanyakrokusumo, dan yang raja terakhir itu Sultan Pakubuwono II, ya. Yap, betul. Terus kerajaan Mataram Islam menyebarkan agama Islam dengan cara apa? Jadi kerajaan Mataram Islam menyebarkan agama Islam dengan cara pendidikan, yaitu mendirikan pesantren dan menjermahkan naskah Arab dan Al-Quran ke bahasa Jawa. Nah, tadi kan lewat pendidikan ya.
Ada gak saluran penyebaran agama Islam selain pendidikan? Ada, yaitu dengan kesenian dibawa kepemimpinan Sultan Agung, perkembangan tarian, wayang, dan gamelan berkembang pesat. Sultan Agung juga menulis sastra genting yang mengandung unsur religius, mistis, dan filosofis. Oh begitu ya? Berarti tadi bisa disimpulkan kalau saluran penyebaran agama Islam itu ada pendidikan dan kesenian. Ngomong-ngomong, eee, masa kondisi politiknya gimana ya saat masa kejayaan? Jadi Kesultanan Mataram Islam menerapkan sistem feodalisme di mana semua tanah kerajaan adalah milik raja atau sultan. Raja juga berperan sebagai pengaturan kehidupan beragama dalam menjalankan tugasnya raja, dibantu oleh beberapa penjabat tinggi. Kerajaan misalnya Temenggung, Patih, Adipati, serta Bupati untuk mengurus berbagai kebutuhan pemerintahan, peradilan maupun perang. Kalau kondisi ekonominya gimana? Mata pencarian utama kerajaan Mataram Islam adalah pertanian, sedangkan untuk daerah pesisir masyarakat bekerja sebagai pedagang dan nelayan. Hasil ekspor kerajaan Mataram Islam adalah rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada. Komoditas ekspor utamanya adalah padi atau beras. Oke oke. Kerajaan Islam pastinya punya peninggalan ya? Coba dong sebutin peninggalan yang terkenal. Peninggalan kerajaan Mataram Islam antara lain aja ada itu Masjid Gede Kauman, Benteng Pasterbung, Keraton Sultanan Yogyakarta, Taman Sari, dan Masjid Kota Gede. Nah, kan setiap kerajaan pasti ada konflik besar ya? Konflik besar dari kerajaan Mataram Islam itu bisa ceritain nggak? Nah, jadi konflik besar di kerajaan Mataram Islam diawali dengan pengangkatan Pangeran Prabu Yuso yang berkelab Pakubawana. Anak kedua dari Amangkurat V menjadi raja baru, namun Raden Said yang merupakan anak dari putra sulung Amangkurat bentar, Penanganan meminta haknya sebagai pewaris tahta. Raden Said pun bekerja sama dengan Pangeran setelah Pangeran, nah yaitu Pakuma kedua wafat. Pangeran Makuma mengangkat dirinya sebagai raja barunya. Konflik kembali memanas setelah VOC memutuskan mengangkat putra dari Pakubuwana II, yaitu Raden Mas Surjadi menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubawa III. Raden Said dan penggerak Makumi pun kembali bertindak dan menyerang VOC dan Pakubawa. Eee, Saat inilah VOC mengadu domba Raden Said dan Pangeran Mangkubumi, sehingga terjadinya perselisihan di antara mereka. Pada tahun 1754, VOC mengundang Pakubawana III dan Pangeran Mangkubumi untuk berunding bersama membahas mengenai pembagian wilayah kerajaan Mataram Islam. Hasilnya disepakati oleh Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Yang berisikan pembagian wilayah Kesultanan Mataram Islam menjadi Kusuna Sukarta yang menguasai bagian timur Sungai Opak, dan Kesultanan Yogyakarta yang menguasai bagian barat Sungai Opak. Tadi disebut perjanjian Giyanti jadi penanda berakhirnya masa kerajaan Mataram Islam ya? Tadi juga di konflik besar itu disebutkan juga ada perjanjian Giyanti, berarti konflik besar tadi itu jadi konflik terakhir di Mataram Islam? Ya, betul. Selain konflik itu ada penyebab lain nggak yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Mataram Islam? Ada antara lain kemunduran sosial ekonomi pasca perang dan VOC negara-negara yang melepaskan diri setelah masa pemerintah Sultan Agung, dan konflik internal yang diperparah dengan campuran tangan Belanda. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah sih. Oke, makasih ya Halip udah sharing-sharing seputar kerajaan Mataram Islam. Semoga kita bisa bertemu lagi buat podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Bagi Ilmu selanjutnya. Sampai Bye-bye.